X-15, SR-71, dan MiG-25. Ketiganya adalah iblis berkecepatan tinggi. Namun sayangnya, jet tercepat di dunia itu telah pensiun. Tampaknya, zaman keemasan penerbangan super cepat telah berlalu, dan banyak negara lebih mengutamakan teknologi radar serta kemampuan siluman daripada hanya sekedar kecepatan. Tapi apakah keunggulan kecepatan memang tidak lagi dibutuhkan? Dalam perang udara nyata atau dogfight, kebanyakan terjadi pada kecepatan subsonik, yaitu pada kecepatan Mach 0,8 hingga 0,9. Sementara pertarungan udara over horizon cukup hanya berada pada kecepatan Mach 1,4 hingga 1,5. Maka kita bisa mengatakan, jika hanya mengejar kecepatan tapi tidak bisa melakukan pertarungan udara, maka pesawat tempur itu akan kehilangan maknanya. Kenyataannya, jet tempur setiap era memang memiliki brand mark sendiri untuk sesuai kebutuhan pada zamannya. Kita bisa melihat jet tempur generasi ketiga yang mengejar kecepatan dan ketinggian, jet tempur generasi keempat yang mengejar fleksibilitas dan mudah bermanuver, dan kini untuk jet tempur generasi kelima mengejar teknologi siluman. Namun untuk mengenang masa lalu, mari kita tinjau kembali 3 jet tercepat sepanjang masa ini, yang tentunya hanya bisa dirancang oleh Amerika dan Uni Soviet. MiG-25 Foxbat pertama kali terbang sekitar 58 tahun yang lalu saat era Perang Dingin. Foxbat dirancang untuk bersaing dengan platform pengintaian supersonik milik Amerika, yaitu SR-71 Blackbird. Bahkan saat itu, MiG-25 adalah pesawat berawak tercepat yang pernah diproduksi secara serial. Foxbat dibangun untuk mempertahankan wilayah udara Uni Soviet yang begitu luas, terutama dari SR-71 yang cepat dan U-2 Dragon Lady yang terbang tinggi. Dengan demikian, Foxbat dirancang agar mampu mencapai kecepatan Mach 2,8 dan dapat mencapai ketinggian hampir 21.000 meter. Wajar kiranya jika saat itu blok barat sempat dibuat khawatir dengan MiG-25, apalagi ketika Israel berhasil mendeteksi kecepatan MiG-25 yang mencapai Mach 3,2 atau 3 kali kecepatan suara. Namun, ketika seorang pembelot membawa kabur MiG-25 ke Jepang, barulah diketahui jika pesawat itu sangat tidak fleksibel dan hanya dirancang untuk tujuan khusus, yaitu hanya memiliki fungsi utama untuk terbang lurus dengan cepat dan melepaskan rudal ke pesawat musuh. Memproduksinya juga sangat mahal, rumit, dan tidak efektif digunakan dalam pertempuran udara. Meski dibilang jika MiG-25 dapat terbang dengan sangat cepat, namun kecepatan terbaiknya tidak melebihi Mach 2,8. Tapi mengapa Israel melihat pesawat ini sanggup terbang hingga kecepatan lebih dari yang ditentukan? Ketika Israel mendeteksi MiG-25 yang terbang dengan kecepatan Mach 3,2, ternyata mesin pesawat itu sedang dalam kerusakan, dan beruntungnya bisa kembali ke pangkalan. Mungkin saja pesawat yang terlihat oleh radar dipaksa dengan kecepatan maksimum agar secepatnya bisa kembali ke pangkalan. Akhirnya, Amerika mengetahui mengapa pesawat SR-71 tidak bisa dikejar oleh Soviet dengan MiG-25. SR-71 bisa terbang cepat dengan kecepatan konstan, sementara MiG-25 hanya bisa melakukan sprint jarak pendek. Pesawat jet yang paling sering dianggap sebagai yang tercepat selanjutnya adalah SR-71. Sebenarnya tidak hanya SR-71, tetapi ada juga A-12 yang sekilas memang mirip. Tapi demi efisiensi, kita akan menggabungkannya dengan SR-71, meskipun keduanya memang berbeda dalam beberapa hal. Sebelum munculnya pesawat siluman, militer Amerika memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan cara mengoperasikan pesawatnya di wilayah udara yang diperebutkan. Awalnya, Amerika menggunakan pesawat mata-mata U-2 yang dirancang untuk terbang dengan ketinggian sangat tinggi. Tetapi kemudian, Amerika membutuhkan sesuatu yang tidak hanya tinggi, tapi juga harus super cepat. Hasilnya, lahirlah A-12 dan juga SR-71. A-12 melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 30 April tahun 1962. Secara total, 13 unit A-12 diproduksi, dan semua pesawat ini sangat rahasia yang dioperasikan oleh CIA.
Bahkan, CIA berusaha menutup-nutupi keberadaan A-12 sampai 20 tahun setelah misi terakhirnya. Sedangkan SR-71 dibuat sebanyak 32 unit dan mulai diperkenalkan kepada publik pada tahun 1966. Pengembangan SR-71 memang didasarkan pada A-12, di mana desain dan fitur dari kedua pesawat pun hampir sama. Salah satunya termasuk teknologi untuk mengurangi deteksi radar musuh dari A-12 yang juga diadopsi oleh SR-71. Hal tersebut pun menjadikan SR-71 sebagai pesawat yang memiliki teknologi siluman. Walaupun begitu, menurut beberapa pihak, SR-71 masih belum memasuki kriteria sebagai pesawat siluman yang sebenarnya, sehingga F-117 Nighthawk masih dianggap sebagai pesawat siluman operasional pertama. Sebagai pesawat yang ditujukan untuk misi pengintaian, SR-71 dirancang agar dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada tanggal 28 Juli tahun 1976, SR-71 berhasil memecahkan rekor dengan terbang pada ketinggian 25.000 meter lebih dengan kecepatan sekitar 3.500 km per jam. Selain itu, SR-71 juga berhasil mencatatkan rekor kecepatan terbang di jalur yang telah ditentukan dari New York menuju London dengan hanya memakan waktu 1 jam 54 menit. Dengan ketinggian terbang yang sangat tinggi, pilot SR-71 mengalami kondisi yang sangat ekstrim, sehingga pilot tidak bisa hanya memakai setelan standar untuk pesawat tempur. Pilot SR-71 diwajibkan memakai setelan khusus yang mirip dengan setelan astronot. Pakaian tersebut menyediakan oksigen yang cukup untuk pilot dan juga tekanan yang pas. Selain itu, setelan tersebut dapat melindungi pilot dari suhu ekstrim jika sewaktu-waktu pilot terpaksa melakukan ejeksi darurat dari ketinggian. Menurut laporan, lebih dari 4.000 rudal telah ditembakkan ke arah SR-71, namun tidak ada yang pernah mengenainya. Kombinasi kecepatan dan ketinggian membuatnya tidak bisa disentuh oleh rudal anti-udara musuh saat itu. Jadi, ketika suatu negara tahu ada SR-71 yang terbang di wilayah udaranya, hampir tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Baik MiG-25 dan A-12 maupun SR-71 memang sebuah pesawat yang sangat cepat. Namun jika dihadapkan pada pesawat ini, semuanya tidak ada apa-apanya. Pesawat bernama X-15 ini dianggap sebagai pesawat tercepat di dunia yang pernah dinaiki oleh manusia. Pesawat tersebut memiliki kecepatan hingga Mach 6,72 atau 7.200 km per jam dan diterbangkan pertama kali pada tanggal 8 Juni tahun 1959. X-15 merupakan pesawat eksperimental ciptaan Angkatan Udara, NASA, dan Angkatan Laut Amerika untuk menguji kelayakan terbang ke luar angkasa. Saat itu, Angkatan Udara Amerika sangat percaya jika pesawat terbang akan menjadi kendaraan yang paling tepat untuk sampai ke luar angkasa. Program X-15 sendiri adalah nenek moyang langsung dari program Space Shuttle modern, dan tanpanya mungkin banyak prestasi penting yang tidak akan pernah terjadi. Dalam proses peluncurannya, X-15 tidak menggunakan landasan pacu seperti kebanyakan pesawat. Sebaliknya, X-15 diangkut ke udara menempel pada hardpoint dari pesawat pembom B-52 Stratofortress. B-52 merupakan pembom terbesar dalam inventaris Angkatan Udara Amerika, sehingga tidak ada masalah untuk mengangkat X-15. Setelah berada pada ketinggian yang dicapai, B-52 akan melepaskan X-15. Mesin X-15 kemudian akan dinyalakan untuk mendorong pesawat mencapai kecepatan hypersonic. Guna mencapai kecepatan yang sangat tinggi, digunakanlah mesin roket XLR-99 yang sangat rakus bahan bakar. Hanya dalam 80 detik saja, ia bisa meneguk 7,5 ton bahan bakar. Selama program X-15 berlangsung, sebanyak 12 pilot menerbangkan 199 penerbangan. Dari jumlah tersebut, 8 pilot menerbangkan 13 penerbangan dengan melebihi ketinggian 80 km, sehingga pilot-pilot tersebut memenuhi syarat untuk disebut sebagai astronot menurut definisi perbatasan ruang angkasa Amerika Serikat.